Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel RDP. Kali ini kita akan bersama-sama belajar dan mengupas tuntas bagaimana cara membuat rumus di Excel, yaitu rumus count. Nah, rumus count itu ada banyak ya teman-teman. Ada count A, ada count blank, count if, dan count ifs. Ada S-nya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaannya ya, dimana ada rumus count ifs dan count if ditambah dengan ada simbol bintangnya. Nah, seperti apa cara menggunakannya di dalam Excel? Mari kita simak video berikut ini. Nah, di sini yang pertama adalah sudah saya buat tabel sedemikian rupa, di mana ada beberapa bagian, yaitu bentuk rumusnya, kemudian fungsi atau kegunaannya, ada kriteria 1, kriteria 2, kemudian nanti untuk kolom ngisi rumusnya, dan nanti ada hasilnya. Kemudian ada tabel 1, ini tabel contoh, dan tabel 2, tabel contoh juga. Jadi ada tabel 1 dan tabel 2 untuk nanti digunakan untuk ranknya ya. Oke, yang pertama adalah rumus count biasa ya, seperti ini, sama dengan count, biasanya tambah dalam kurung dan tutup kurung. Nah, fungsi dari count adalah menghitung jumlah sel dengan karakter angka. Jadi yang dihitung adalah, jika kita ranknya adalah ini, maka yang dihitung adalah sel yang berisi angkanya saja. Jumlah selnya ya teman-teman, bukan jumlah angkanya. Kalau kita menjumlahkan angkanya, maka menggunakan formula sum atau sum ya. Mari kita coba menggunakan rumus count di sini ya, di tabel 1, sama dengan count dalam kurung value 1 ini, langsung kita sorot ranknya ya teman-teman. Oke, sudah kita sorot tabel satunya, kemudian enter. Nah, di sini terdapat 7, hasilnya 7 ya teman-teman, karena di tabel contoh 1 ini kotak atau kolom yang berisi angka itu sebanyak 7 kotak. Nah, ini teman-teman, ada 7 kotaknya sama ya. Nah, kemudian dimana kalau misalnya tabel 1 dan tabel 2 itu digabungkan menggunakan rumus count. Oke, kita coba sama dengan count dalam kurung value 1 ini adalah kita sorot ini ya teman-teman. Ini, kemudian titik koma. Value 2 adalah yang ini ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, ada 10 kotak yang berisi angka. Kita coba. Oke, ada 10 angka ya teman-teman, atau 10 kotak yang berisi angka. Oke, yang kedua adalah rumus count A. Jadi fungsi dari count A itu adalah menghitung jumlah sel dengan karakter huruf dan angka. Jadi semua yang kotak yang berisi angka maupun huruf itu nanti akan terjumlahkan berapa kotaknya yang terisi ya teman-teman. Oke, langsung kita coba sama dengan count A dalam kurung ini tabel 1, makanya kita sorot adalah tabel 1 saja. Langsung enter atau tutup kurung, kemudian enter. Oke, hasilnya adalah 13. Kemudian kita hitung berapa kotak yang berisi huruf maupun angka. Oke, ada 13 sama ya teman-teman. Kemudian jika tabel 1 dan tabel 2, rumusnya adalah sama dengan count A dalam kurung value 1 itu sama, kita menggunakan tabel 1, kemudian titik koma, dan value 2 adalah tabel kedua. Kemudian langsung enter saja. Oke, ada 20 ya teman-teman. Coba kita hitung berapa kotak yang berisi karakter huruf dan angka. Oke, jumlahnya 20. Oke, kemudian yang rumus selanjutnya adalah count blank. Jadi count blank itu fungsinya untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Oke, langsung kita coba saja sama dengan count blank dalam kurung. Nah, ranknya itu langsung kita sorot di sini ya teman-teman, dan tutup kurung, kemudian enter. Nah, jumlahnya adalah 2. Jika kita lihat di tabel, kolom yang atau kotak yang kosong sebanyak 2 kotak ya teman-teman. Dan tabel 2 kalau dijumlahkan itu, maka rumusnya adalah sama dengan count blank dalam kurung. Nah, rumus count blank ini ranknya itu tidak bisa langsung kita menggunakan rank 2, 3, 4 atau 5 ya. Jadi cuma rank 1 saja. Rank satunya kita sorot ini, kemudian tutup kurung, kemudian tambah, kemudian kita tulis lagi count
blank dalam kurung kemudian rank yang kedua. Jadi tidak bisa langsung kita menggunakan satu rumus count blank saja ya teman-teman, jadi menggunakan langsung kode tambah, karena harus dipisah teman-teman, ranknya tidak bisa lebih daripada 1. Oke, langsung enter. Nah, ada 10 kolom yang kosong, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, pas. Kemudian selanjutnya adalah count if ya teman-teman. Jadi fungsi dari count if itu menghitung jumlah sel dengan satu kriteria angka atau huruf yang ditentukan. Jadi kriterianya itu kita tentukan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba. Sama dengan count if dalam kurung ranknya itu adalah di sini tabel 1. Kemudian kriterianya yang mau kita jumlahkan itu apa ya teman-teman. Misalnya kita akan menghitung kolom dengan isi dengan karakter atau kriteria ini ya teman-teman, sub. Kita jika menggunakan karakter huruf, maka kita harus menambahkan sebelum dan sesudahnya, yaitu tanda petik. Jadi tanda petik dulu, kemudian kita tulis karakter atau kriterianya, kemudian tanda petik lagi dan tutup kurung. Oke, di sini ada 2 kolom yang berisi dengan huruf atau kata sub ya teman-teman. Atau bisa juga kita dengan menggunakan kriteria sel ya teman-teman. Jadi kita tidak menulis manual, kita hapus dulu ini kriteria yang ini, kemudian kriterianya bisa kita taruh di sini. Jadi kita tambahkan titik koma dan setelah ada pilihan kriteria kita klik di sini. Nah, karena di sini kosong, itu tidak ada isinya ya teman-teman, maka dianggap kosong. Jadi harus ada kriterianya. Misalnya kita isi polytron. Nah, maka di sini langsung terisi 1 karena kriterianya terkunci di sini ya teman-teman. Atau kita sub, kita copy taruh di sini. Nah, maka ada 2 kolom yang berisi dengan karakter huruf sub. Nah, kemudian gimana jika kita menggunakan 2 tabel ya teman-teman. Jadi langsung saja sama dengan count if dalam kurung ranknya itu adalah, kita pilih salah satu dulu ranknya, kemudian kriterianya adalah ini dan tutup kurung dulu. Jadi kalau count if itu hanya dengan satu kriteria atau satu ini ya teman-teman, satu rank saja. Kalau kita menggunakan 2 atau lebih rank atau kriteria secara langsung, maka kita menggunakan count if nanti ya teman-teman, kita bahas. Jadi lanjut saja. Kemudian kalau kita sudah pilih rank dan kriteria pertama, kemudian langsung ditambahkan dengan count if lagi dalam kurung ranknya kita sorot, kemudian kriterianya adalah misalnya ini. Oke, tutup kurung dan enter. Jadi sama ada 2, karena di tabel 1 dan tabel 2 untuk kotak atau kolom yang berisi karakter atau kriteria sub itu hanya ada 2 ya teman-teman. Seandainya kita tambahkan di sini, maka dia akan jadi 3 karena ada 3 kolom yang berisi kata sub. Oke, kemudian adalah count if. Jadi ada S-nya. Jadi fungsi dari count if itu adalah menghitung jumlah sel dengan banyak kriteria ya teman-teman. Satu kriteria pun tidak apa-apa menggunakan count if. Namun jika 1 atau lebih itu disarankan menggunakan count if. Nah, di Excel itu katanya bisa sampai dengan 127 kriteria ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba dengan rumus count if sama dengan count if dalam kurung kriteria rank pertama itu adalah yang ini, karena di sini hanya tabel 1, kita ranknya tabel 1 saja. Kemudian kriteria 1 adalah yang ini dan enter. Kenapa ini masih kosong? Karena kriterianya belum kita isi ya teman-teman. Harus kita isi dulu kriterianya. Misalnya kriterianya adalah angka ini ya teman-teman. Jadi misalnya kriterianya adalah lebih dari 50 misalnya. Berapa? Nah, ada satu kolom yang berisi angka lebih dari 50 ya teman-teman. Ini dia 62, karena yang lainnya itu di bawah dari 50. Oke, kemudian di count if yang 2 tabel ini ya teman-teman. Jadi sarannya adalah jika menggunakan 2 tabel secara terpisah seperti ini, baiknya itu langsung digabungkan saja ya teman-teman. Langsung digabungkan seperti ini ranknya, jangan dipisah. Kalau dipisah seperti ini jadi satu-satu seperti ini, maka harus menggunakan rumus plus ya teman-teman.
Jadi sama dengan count if dalam kurung kriteria rank satunya kita yang ini, kemudian kriteria pertama adalah yang ini, kemudian tutup kurung dan tambah count if dalam kurung kriteria yang pertama kita taruh di tabel yang kedua, kemudian titik koma kriteria yang kedua ya. Jadi seperti itu, harus menggunakan pemisah plus seperti ini ya teman-teman. Nah, gimana kalau secara langsung tidak menggunakan rumus plus biar singkat? Maka kriteria ranknya itu langsung kita gabungkan ya teman-teman. Jadi kriteria rank pertama sama yang kedua ini harus sama. Contohnya ini K4 M8 dan P4 R8 itu berbeda. Jadi kita harus menggabungkan satu jenis rank karakter, satu jenis rank ya teman-teman. Seperti apa contohnya, coba kita lihat. Sama dengan count if dalam kurung kriteria rank pertama itu sama seperti ini ya teman-teman. Langsung kita gabungkan tabel 1 dan tabel 2, kemudian titik koma, dan kriteria pertama adalah yang ini, titik koma lagi, kemudian nah ini ranknya itu harus sama seperti ini ya teman-teman. K8 R8 K8 R8. Oke, titik koma lagi, kita pilih kriteria kedua yang ini ya teman-teman. Nah, ada 3 yang kurang dari 200 itu yang ini, dan lebih dari 50-nya itu yang ini. Jadi ada 3 ya teman-teman jumlahnya. Ini kemudian ada sebuah tabel yang sudah saya buat sedemikian rupa, yaitu untuk penjelasan mengenai rumus count ifs dan count if biasa. Oke, yang pertama adalah count ifs, yaitu fungsinya adalah menghitung berapa kali nama A yang ini melebihi target penjualan di triwulan 1 sampai dengan 3. Jadi kalau kita lihat secara tabel di sini adalah 1 ya teman-teman, yang melebihi target yaitu di triwulan 1. Oke, coba kita menggunakan rumus sama dengan count if dalam kurung kriteria rank pertama, kita sorot yang ini karena kita akan mencari yang ini. Kemudian kriterianya adalah yang mencapai target ya, itu kita menggunakan tanda petik karena kita menggunakan karakter huruf ya teman-teman. Oke, tutup kurung. Nah, ada 1 kali yang melebihi target penjualan. Oke, yang kedua kemudian kita coba rumus yang ini ya teman-teman, yaitu menghitung berapa banyak nama-nama yang melebihi target penjualan di triwulan 1 dan triwulan 2. Kita lihat secara tabel secara langsung, yang melebihi penjualan target bersama-sama yaitu hanya B dan C ya teman-teman. Jadi sama-sama melebihi penjualan yaitu di triwulan 1 dan triwulan 2. Oke, kita coba rumusnya sama dengan count if dalam kurung kriteria rank pertama itu adalah yang ini, kemudian kriteria 1 adalah ya, kemudian titik koma kriteria rank kedua adalah yang ini, titik koma lagi, tanda petik ya, tanda petik lagi, tutup kurung. Oke, 2 kali mereka bersama-sama melebihi target penjualan ya teman-teman, yaitu hanya B dan C. Nah, gimana kalau misalnya kita tambahkan yang triwulan 3 ya teman-teman. Jadi kita harus tutup kurung di akhir, kemudian kita tambahkan rank yang ketiga, dan kriteria ketiga adalah ya. Oke, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, jumlahnya ada 1 ya. Jadi yang melebihi target di triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 hanya 1 orang saja, yaitu si C ini ya teman-teman. Oke, kita kembalikan lagi, yang kita hitung adalah triwulan 1 dan triwulan 2 saja. Oke, maka jumlahnya ada 2 orang. Kemudian count ifs untuk menghitung berapa kali nama D dan B sama-sama melebihi target penjualan di periode triwulan 1 sampai dengan 3 ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan count ifs dalam kurung kriteria rank 1 adalah yang D dulu, nama D, kemudian kriterianya adalah ya, tanda petiknya jangan lupa, dan titik koma lagi,
Kriteria rank yang kedua adalah yang B. Kemudian kriterianya adalah ya. Oke, bentar. Oke, hanya satu kali ya di triwulan yang kedua ini ya, sama-sama bisa mencapai target. Oke, kemudian untuk ini menghitung berapa orang atau berapa nama yang melebihi target penjualan lebih dari satu kali dalam triwulan 1 sampai dengan 3 ya teman-teman. Jadi yang dihitung adalah 2 kali saja, 2 kali atau lebih ya teman-teman. Jadi ini dan ini. Kalau kita lihat yang melebihi target 2 kali lebih itu adalah B, C, dan D ya teman-teman. Jadi untuk menggunakan rumus itu kita perlu kolom bantu atau rumus bantu ya di sini ya teman-teman. Oke, kita buat dulu kolom bantunya adalah kita hitung dulu berapa kali seseorang ini melebihi target penjualan ya di periode triwulan 1 sampai dengan 3. Jadi A itu berapa kali mencapai target, kemudian B itu berapa kali mencapai target, dan C itu berapa kali mencapai target. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan count if. Ranknya adalah ini, kemudian kriterianya itu masih ya biasa ya teman-teman. Kita lihat si A ini berapa kali mencapai targetnya. Oke, 1 kali. Kemudian langsung bisa kita kopikan formula di bawahnya, nanti mengikuti dia teman-teman. Oke, yang si B ini 2 kali mencapai target, C ini sebanyak 3 kali, dan D ini 2 kali. Kemudian di rumus bawah sini itu adalah menghitung berapa orang yang melebihi target penjualan lebih daripada 1. Jadi rumusnya itu adalah sama dengan count if atau count ifs pun bisa, ada s-nya pun bisa, nggak ada pun bisa, dalam kurung ranknya itu adalah yang ini. Kemudian kriterianya itu adalah lebih daripada 1 kali. Jadi 1 kali itu nggak masuk, 2 kali itu masuk, terhitung ya teman-teman. Cara menulisannya adalah kita tetap menggunakan tanda petik ya teman-teman. Karena kriterianya itu tidak murni angka, ada tambahan lebih dari. Jadi kita harus menggunakan tanda petik. Itu lebih daripada 1, kita tulis tanda lebih dari, kemudian 1 dan tanda petik, tutup kurung, dan enter. Nah, ada 3 orang ya yang melebihi target lebih daripada 1 kali, yaitu B, C, dan D. Oke. Nah, di tabel yang ketiga ini saya punya tabel yang sudah saya kondisikan seperti ini, yaitu di sini ada data penjualan pakaiannya di bulan Maret. Ada beberapa ini yang sudah saya tulis, baju hem biru, baju kaos kuning, celana pendek merah, dan seterusnya. Jadi yang mau kita hitung itu adalah berdasarkan, misalnya yang kita hitung adalah jumlah baju. Ini yang mau kita hitung adalah baju, maka kalau kita lihat di tabel secara manual, yang menggunakan kata baju itu ada 6 ya. Kalau kita lihat langsung. Kalau kita menggunakan rumus, kita bisa menggunakan rumus sama dengan count if. Karena kita menggunakan satu kriteria yaitu baju saja, maka kita menggunakan count if. Gak ada S-nya. Ada S-nya pun nggak masalah ya teman-teman. Dalam kurung, ranknya adalah yang ini. Kemudian kriterianya adalah baju ya teman-teman. Kita bisa menggunakan tambahan tanda bintang ya di sebelum kata baju dan sesudah kata baju. Tapi kita tulis dulu tanda petiknya, kemudian bintang, kemudian kita tulis baju. Oke, bintang lagi dan tanda petik. Oke, ada 6 kotak yang berisi kata baju ya. Coba kita hitung lagi. Oke, 6 ya jumlahnya teman-teman. Kemudian gimana kalau menggunakan ini ya, 2 kriteria, celana dan warnanya adalah hitam. Jadi kriterianya adalah celana dan hitam. Kita bisa menggunakan rumus count ifs. Jadi sama dengan count ifs dalam kurung kriteria rank pertama itu adalah ini, kemudian kriteria 1 itu adalah celana. Kita bisa menggunakan tanda petik dan bintang, kita tulis celana, bintang lagi dan tanda petik. Oke, titik koma. Kriteria rank kedua adalah sama, kita sorot ranknya, titik 2, kemudian tanda petik bintang hitam, kita tulis hitam karena warna hitam ya teman-teman, bintang dan tanda petik, tutup kurung, dan enter. Oke, ada 2 kolom yang berisi dengan kata celana dan hitam. Ini ya teman-teman, celana dan hitam. Jadi celana pendek hitam dan celana panjang hitam pun dihitung. Jadi ada 2
kolom yang berisi dengan kriteria celana dan hitam. Oke, selanjutnya adalah count ifs dengan sama ini seperti di atas, cuma kriterianya adalah baju dan koko. Kita coba sama dengan count ifs dalam kurung, kriterianya sama seperti di atas ya, cuma kita beda kriterianya saja. Sini adalah baju dan baju koko ya maksudnya. Jadi kriteria kedua adalah koko. Sorry, ini ada tanda bintang ketinggalan. Kemudian enter. Jadi ada 3 dengan kriteria di dalamnya menggunakan kata baju dan koko. Coba kita lihat ini, kemudian ini, dan ini ya. Ada 3 ya teman-teman. Pas. Biasanya penggunaannya kita bisa menggunakan tabel seperti ini ya teman-teman. Untuk merekap sebuah penjualan ini ya teman-teman. Kalau kita sorot di sini, dia penjualannya sebanyak 12 jenis pakaian yang sudah terjual ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menggunakan secara cepatnya ataupun secara manual. Ini adalah manualnya. Kita tulis seperti ini tadi. Kalau celana pendek berarti celana dan pendek. Kalau kita menggunakan kriterianya dengan sudah ada bantuan seperti ini, kita tidak perlu menulis celana pendek ini lagi ya teman-teman, seperti ini. Kita tidak perlu menulis seperti ini, cuma mengarahkan kriterianya di sel ini, sel ini, sel ini. Oke, kita coba yang langsung yang ini sama dengan count ifs dalam kurung kriteria rank 1, kriteria ranknya adalah ini, kemudian tanda petik kriterianya kita ini ya teman-teman. Oke, kemudian langsung enter. Nah, ada 3 kolom yang berisi dengan kata celana dan pendek. Coba kita hitung, ini celana pendek, ini celana pendek, dan ini celana pendek. Ada 3 ya teman-teman. Nah, cuma di sini sudah harus diberi tanda bintang ya, di sebelum dan sesudah jenisnya kriteria ini ya. Kalau kita menggunakan yang ini, maka tidak bisa menjumlahkan ya teman-teman. Tanpa tanda bintangnya tidak bisa terjumlah nanti. Coba kita lihat seperti apa. Count ifs dalam kurung kriteria ranknya adalah yang ini. Tanda titik koma, kemudian kriterianya adalah yang ini. Maka tidak akan terhitung. Jadi harus menambahkan tanda bintang di sini ya teman-teman. Oke, kita pakai yang ini saja, tidak perlu menulis yang manual. Kemudian kita bisa copy yang ini. Jadi sebelum di copy, kita kunci dulu untuk ranknya ini supaya tidak turun ke bawah ya. Kalau kita tidak kunci, maka kalau kita tarik, dia akan turun ke bawah ranknya ya. Semakin kita copy paste ke bawah, dia semakin turun ke bawah. Jadi harus kita kunci dulu di C5 ini dengan menekan F4 dan F4. Oke, setelah kita kunci, kemudian enter, kita copy dan kita pastekan di sini. Apakah jumlahnya menjadi 12? Nah, oke, 12 ya. Pas ya teman-teman, 12 pakaian yang terjual. Oke, 12. Nah, gimana untuk menghilangkan ini tanda bintangnya ya? Kalau kita lihat seperti ini mungkin terlihat mengganggu ya, ada tanda bintangnya. Kita bisa samarkan ini dengan merubah warna ini ya, bintangnya ini. Seperti ini. Nah, seolah-olah tidak ada bintangnya. Oke, seperti ini. Kita samakan dengan warna latarnya ya, bentuk ini bintangnya. Oke, nanti untuk teman-teman yang ingin belajar menggunakan rumus ini, rumus count, dan menggunakan Excel yang saya buat ini, teman-teman bisa mendownloadnya. Jadi teman-teman tinggal menjajal atau mencoba rumus dengan membuat rumus sendiri. Akan tetapi format tabel dan bentuk contoh-contohnya ini dan keterangan yang lain itu sudah terisi. Jadi yang belum terisi itu hanya di sini di rumusnya ini akan saya hapus nantinya. Saya hapus seperti ini. Jadi teman-teman tinggal mengisi, mencoba rumusnya ya teman-teman. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, saran ataupun masukan silakan tulis pada kolom komentar di bawah. Jika kalian menyukai video ini silakan tekan tombol like. Dan jangan lupa untuk menekan tombol share sebanyak-banyaknya dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini terus berkembang ya teman-teman. Terima kasih.